Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Alam, dimanapun berada, kembali lagi di channel Mata Pala Indonesia. Dan kali ini kita mau diskusi alam. Ya. Nah, kebetulan kemarin saya bertemu Mas Jaya. Nah, dan dia, Mas Jaya, sebetulnya dia itu ingin menceritakan perjalanannya pada saat itu. Mungkin ada beberapa hal dia tidak bisa hadir karena beliau bekerja di luar kota. Nah, jadi beliau itu minta untuk Mas Kobra menceritakannya pada kali ini. Soalnya kata Mas Jaya, dia cuma berdua sama Mas Kobra. Berangkatnya pada waktu itu. Hanya berdua. Oke, jadi waktu itu Mas Bajir, saya memang diminta oleh beliau untuk mengantar dia ke Gunung Ciremai. Singkat cerita sampailah ke resort Taman Nasional Gunung Ciremai TNGC jalur Palutungan. Kuningan masuknya, betul Mas Bajir. Memang ada di situ juga ada menemukan keanehan. Gitu. Dalam artian begini. Jadi saya habis regis biar besoknya langsung berangkat, terus istirahat di pondok pendaki ada disediakan semacam kayak pendopo gitu Mas, buat tiduran lah di situ. Saya tidur istirahat malamnya sekitar jam 10-an lah ada gitu. Ya namanya biasa gadang, terus jam segitu tidur kan jadi kebangun ya. Nah pas kebangun itu pukul kurang lebih setengah 2 lah, ada jam 1. Itu di pinggir saya ada pendaki lain. Karena saya di sebelah kanan saya waktu itu tidurnya berbantalkan tas carrier gitu biasa. Di sebelah kiri saya ada pendaki lain. Oh, seneng gitu kan. Maksudnya dia keadaan bersih. Otomatis anggapan saya dong jalur ini, ya dia mau mendaki juga besoknya. Karena kalau yang turun kotor, carriernya maupun sepatunya atau apa ini masih bersih. Nah, positif. Saya tidur lagi. Besoknya pagi-pagi saya bangun, udah gak ada nih pendaki. Positif lagi dong. Oh ya mungkin dia udah berangkat duluan. Dan berharap nanti ketemu aja di sana, silaturahminya di sana. Oke, clear. Berangkatlah. Berarti pas regis itu Mas Kobra sama Mas Jaya cuma satu rombongan itu yang 2 orang itu, nggak ada kami yang lain. Doang, nggak ada. Karena sepi. Ya gimana kamu sepi? Besoknya bulan puasa. Itu orang-orang memilih untuk bersama keluarga atau dan lain-lain gitu. Nggak ada. Serius itu. Nah singkat cerita kita jalan pagi. Itu cuaca cerah Mas. Enak lah buat memulai itu langkah karena gak terlalu panas, gak terlalu mendung juga, gak hujan enggak. Jalan lewat tuh gerbang Palutungan. Kita sempat istirahat di situ karena ada musola baru, terus WC baru, toilet baru, indah sekali. Tapi nggak lama lanjut lagi. Tiba-tiba di pos sebelum Cigowong itu yang agak landai pohon hanya yang sebesar-besar kaki lah gitu batangnya juga. Tiba-tiba hujan dengan derasnya turun. Padahal cuaca lagi awalnya cuaca cerah. Tapi waktu itu langsung nggak ada apa-apa lah, langsung hujan gitu, deras, saking derasnya gitu sampai ini kami bingung mau berteduh di mana karena pohon yang notabene hanya sebesar batang sekaki itu, otomatis ke atasnya tingkat kerimbunannya tipis lah, jadi gak bisa untuk berteduh lah di situ, tetap basah lah. Adapun yang rimbun pas dekat dengan pelang yang awas katanya habitat surili. Awas habitat binatang buas ini bla 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 itu kan horor Mas, maksud horornya lagi berteduh tiba-tiba dipeluk sama surili kan gak lucu gitu kan, jadi mending ya lanjut dah hujan-hujanan. Nah resikonya adalah hujan-hujanan kita irama ritme langkah ya gak bisa cepat, dingin berat karena beban kena air hujan dan bla bla bla. Jalurnya apalagi airnya semata kaki, berat sekali langkah Mas. Jadi nggak bisa cepat. Intinya bahwa kita sampai ke Cigowong itu jam 5 sore. Baru ke pos 1. Pos 1 ya. Udah jam 5 sore. Sedangkan itu kan ada 8 pos ya. Ada 8 pos. Keadaan tidak memungkinkan, daripada bersiko. Mau tidak mau di Cigowong, kami hanya berdua ngecamp di situ. Ngecamp berarti. Ya tidur istirahat. Tapi kita gak buka tenda.
Karena mohon maaf untuk semuanya bahwa kami waktu itu berdua ikut singgah di musola di situ. Jadi gak muka tenda karena kalau muka tenda di situ berisiko karena hujan gede ya, hujan deras. Terus ya mas nanti cari aja deh. Horor banget sih pak kalau muka tenda. Mencekam sekali itu suasana. Kan, di tengah-tengah hutan mbak, yang pohonnya besar-besar ya. Gue bilang. Jadi waktu itu saya dengan beliau pertama yang dilakukan adalah mengganti baju yang basah, kita bukan jemur ya, apa kita gantungkan lahnya di pinggir-pinggir musola seperti itu. Terus mengecek mas, jadi apa yang kita buka kita cek secara detail, baju dicek, pakai penerangan yang ada itu HP, dan takutnya apa pacet. Ya hujan ya. Iya, takutnya ada pacet di situ. Kalau otomatis di situ ada banyak, berarti di tubuh kita ada dong, gitu kan. Nah, celana, belum celana dalam gitu ya. Semuanya pokoknya kita gantungkan, kita ganti baju segala macam. Nah, baru kita bisa masak-masak untuk sekadar menghangatkan tubuh. Seperti itu, sembari bercerita kurang lebih sampai jam 8 jam 9 kita aktivitas ya seperti biasanya pendaki. Nah, memasuki jam 10-an itu terdengar dari kejauhan suara macan kumbang. Saya was-was di situ karena was-was, maaf itu saya bukannya nggak takut, saya tetap takut sama hantu. Cuman kalau kita bicara binatang buas, lain ceritanya mas. Hantu mana yang ngebunuh? Tapi binatang buas mungkin sekali membunuh kan gitu. Takutnya kenapa? Itu musola itu gak tertutup mas. Jadi kayak saung terbuka. Gitu. Jadi kayak pavilion apa ya kayak gazebo gitu. Kayak gazebo gitu terbuka. Ya, dia lebih loncat bisa, naik pohon bisa. Kita mau dari kemana mas gitu kan. Wah, gak tenang sekali. Kita berusaha menenangkan masing-masing dengan menenangkan, dengan berbicara, dengan sharing-sharing apalah gitu. Yang penting itu terabaikan lah gitu supaya suara itu. Cuman makin lama makin dekat, tapi pas begitu makin dekat gak ada. Suaranya hilang, tapi ketakutan tetap ada karena takutnya suara hilang ya jenisnya ada gitu. Tapi alhamdulillah saya masih bisa bicara di sini, berarti tidak terjadi apa-apa waktu itu. Lampu-lampu dari HP penerangan diselesaikan karena gak ada penerangan lain. Benar-benar itu simulasi mungkin alam lain gitu ya. Gelap sekali mas. Karena kalau bikin itu tidak memungkinkan. Tidak mungkin kan. Kalau kita bikin api unggun juga itu kayu bakar mau dari mana? Mau dari kompor di standby gas habis dong buat masa depan gitu kan. Serba bingung. Dinyalain seperti itu, tapi ketika dinyalain hanya dari HP itu justru keadaan yang makin mencekam itu makin takut. Karena dengan si pelita-pelita cahaya itu justru imajinasi kemungkinan itu jadi tergambar gitu kan. Kelihatan remang-remang dari sudut ini takut jadi apa, takut jadi kelihatan apa gitu kan. Ya mending daripada hitam sekalian gak kelihatan daripada aduh kelihatan nih. Terbukti dengan begini kan di samping musola itu ada pohon besar ya, pohon yang udah berlumut malah. Yaitu saya karena kena cahaya, terus sleeping bag saya untuk napas dibuka sedikit, dari mata juga kelihatan sedikit, dan fokusnya jadi ke situ gitu karena menghadapnya ke situ. Dan lama kelamaan ini cerita nyata karena saya menceritakan juga sama si Boy, dan si Boy melihat langsung juga sama gitu. Jadi si pohon tersebut makin kelamaan itu bentuknya bukan kayak jadi pohon, jadi kayak orang, tapi kelihatannya sedada. Sedada itu pas di atapnya gitu kan, berarti itu orang tingginya segimana gitu kan. Kalau nanti dari bawah sampai bawah, hanya sedada gitu kelihatan itu Pak, tapi itu bentuknya tadinya pohon kayak orang gitu, tapi kelihatannya sedada gitu. Berarti tingginya ya lebih orang normal itu, karena kita posisinya kayak joglo gitu di atas musola itu, ya tangga dulu baru kita masuk ke musola, berarti tinggi gitu. Ketakutan makin luar biasa di situ. Langsung bodo amat, mending agak ngap dikit daripada kelihatan langsung selakin baik langsung tutup rapat banget. Mas Kobra nggak ngobrol ke Mas Jaya? Karenanya kode, maksud kode itu Boy tunjuk itu isyarat-isyarat seperti itulah, karena takutnya pembicaraan kita jadi gimana gitu. Hanya isyarat seperti itu. Namun puncaknya adalah ketika mendengar suara anak kecil menangis. Kisaran jam berapa itu? Jam 2. Gue masih ingat karena begitu mendengar suara itu langsung lihat jam.
ini baru jam 2. Lama banget mas, ke pagi itu kerasa buset lama banget. Kerasa lama banget. Kerasa lama banget karena dalam keadaan takut kan gitu biasanya tuh. Jam 2-an mendengar tangisan tersebut baru ya gak tenang tidur. Langsung saya bangun, buka satu pintu. Bodo amat gue mau bangunin si Boy pokoknya. Jangan sampai gue yang merasakan takut sendiri gitu kan. Boy bangun, Jaya gitu kan. Tapi panggilan gue Boy gitu. Boy bangun, mak. Cuma kan ngasih isyarat bang. Oh iya. So waktu itu kami memutuskan untuk berbincang-bincang apapun kita bahas segala macam, malah kita jadi duet komedi juga sampai ke situ, maksudnya menghangatkan suasana gitu. Om, aman ya? Ngomong-ngomong lu mau nggak liatin bokong gua? Nggak mau. Hah? Nggak mau, nggak suka gelap. Takutnya bokong gua kan kena. Iya depannya gak usah deh. Nggak mau. Sampai akhirnya kami kembali bisa tertidur. Kedengaran pas sebelum adzan apa sih namanya? Sebelum adzan subuh tuh tahrim apa ya? Tahrim. Kayak gitu pokoknya jadi kayak selawatan itu pembuka sebelum adzan. Nah, kedengaran ada ke situ karena hujan mulai reda. Terus mungkin anginnya juga pas ke situ, jadi dari kampung yang terdekat ada kedengaran situ. Dan suara itu udah hilang, suara tangisan anak kecil itu udah hilang. Bisa tertidur. Tapi pas pagi-paginya saya bangun, dicek kan saat itu dibuka tuh, kok kayak basah kaki gue, kenapa itu kan? Gak melakukan aktivitas lain kan selain tidur. Terus dilihat darah di tangan juga, yang ini nggak usah darah. Ini bekasnya masih ada nih. Nah dari sini darah. Ternyata ada pacet. Padahal sleeping bag ketutup rapat. Gua kaos kaki 2 lapis, celana panjang, itu pacet masih. Tapi gak kerasa. Gak kerasa. Digigit pacet gak kerasa. Tahu-tahu udah berdarah aja. Dan darahnya itu ya di hitungan gigitan sekecil gitu kan. Tapi darah yang banyak itu cukup hebat lah gitu darahnya keluar. Yang pertama kali gue pikirin takutnya, waduh, jangan-jangan selangkangan gue kena juga kan gitu. Takutnya kemana-mana gitu. Buka baju gue cek, alhamdulillah gak ada. Si Boy bangun, cek. Takutnya lu juga kena ini. Alhamdulillah gak ada, gue doang. Dokumentasinya ada kalau salah. Tiba-tiba seperti itu waktu pas 1 mas. Memutuskan untuk lanjut, kami masak-masak untuk sarapan pagi dan nunggu berharap sinar matahari dengan terangnya datang bisa menjemur pakaian. Udah kering gitu. Tapi sayangnya matahari tidak kunjung datang karena ya namanya juga dirimbun oleh hutan rimba. Gimana mau tembus itu, apalagi habis hujan biasanya kabut nih, naik nih. Nah tembus juga paling datangnya nanti jam 12-an kan. Waktu dong. Waktu. Nah, sambil nunggu nasi mateng waktu itu. Terus lauk untuk makan gitu. Explore dulu nih, masih pakai sarungan. Cuma sarungan dalam doang karena habis dicek kan. Terus menjaga pakaian yang dipakai nanti aja deh buat jadi sarungan doang, explore ke gerbang yang Cigowo gitu itu. Lagi foto-foto di Cigowong. Kedengaran ada kayak suara warga lagi nebang pohon. Gue cari-cari tuh suara dengan harapan mau menegur. Maksud menegur kan tadinya, bang, ini kan taman nasional, gak boleh dong menebang sembarangan tanpa alasan yang jelas gitu. Atau ya minimal kita tahu lagi ngapain gitu kan. Disusul suaranya makin dekat makin gak ada. Padahal suaranya jelas itu di situ gitu, suaranya tuh gak ada. Balik lagi deh gue. Siang loh. Siang loh. Siang. Ya, tapi ya berdapat udah. Yang penting udah itu gak ada. Balik lagi langsung kita sarapan. Dan pakaian yang kita pakai kemarin yang kena hujan itu yang basah tidak memungkinkan untuk kita pakai untuk selanjutnya, dan tidak memungkinkan juga kita bawa beban. Kita gantungkan di musola tersebut, di musola itu ditinggal. Nanti dengan harapan kita jemput lagi. Dan kami pun melanjutkan perjalanan. Berarti hari kedua lanjutkan perjalanan melewati pos 2 Kuta, pos 3 4 ke sana Penggoyangan Badak, Arban kita lewat, alhamdulillah lancar. Namun agak apa sih gimana kita gak menemukan orang satupun, hanya berdua. Dalam hati gue nih, ini gunung populer, ini jalur favorit. Palutungan, Ciremai men, siapa yang gak tahu di mata pendaki gitu kan. Ibarat perahu kan jalur petak banteng udah, berdesakan deh gitu. Ini kali ini orang-orang pada kemana sih?
nggak menemukan orang. Nah puncaknya adalah di antara pos Arban dan pos 5 tuh apa ya, Tanjakan Asoy. Betul, di situ ada pendaki yang turun. Senang sekali gua ketemu orang benar-benar deh, kayak ketemu gimana gitu. Berarti itu belum puasa ya waktu itu? Oh itu belum, itu hari terakhir di munggahan. Jadi hari esoknya berpuasa. Jadi nanti malamnya dari hari itu, nanti malamnya itu orang-orang taraweh. Taraweh ya. Ya itu. Tapi kita gak kesana deh mikirnya, yang penting kita sampai dulu deh. Maksudnya kita sukses dulu di sini deh. Gitu. Jadi pendaki itu pas turun kita nanya-nanya gimana kondisinya di atas sana. Namun ada kabar yang tidak mengenakan di sana. Jadi pas turun dia mau ngasih kabar bahwa bang, jangan ngecamp di pos 6 Pasanggerahan kalau nggak salah. Jangan di Pasanggerahan. Jangan di Pasanggerahan. Nah, kenapa? Kita niat di situ biar summit cepat gitu kan dari. Bang, kita juga korban tenda 1. Kita juga gak bisa tidur sampai pagi. Kenapa itu? Serangan babi ganas. Memang ada babi ganas banyak. Berapa? Puluhan mas. Buset. Padahal rombongan mas. Itu yang rombongan sampai takut gak bisa tidur. Apa kabar yang kita berdua itu? Wah, anjir, gimana di mana kita tidur? Masa iya kita di bawah walet mau nyampe ke puncak? Mati konyol kita. Maksudnya mati konyol, di bawah walet kan terbuka. Mau sampai puncak. Suhu, angin, segala macam, buset gimana gitu. Kalaupun di bawahnya, ya paling mentok di situ. Di pas kita berdiri itu gitu di situ sekitaran pasnya situ. Gitu pasnya ya? Di situ. Ya notabene berarti di pos 5 Tanjakan Asoy di situ. Naik kan udah ke Pasanggerahan. Iya. Turun lagi kan, aduh masa turun lagi gitu kan. Ya udah di sini aja di pos 5. Pos 5 Tanjakan Asoy diputuskan seperti itu. Karena gue juga udah meninjau sekeliling, minimal sekali itu ada bekas-bekas tapak-tapak dan cakaran-cakaran babi. Maksudnya kan biasanya nyari cacing makanannya tuh. Nah nggak ada. Ya udah di situ aja diputuskan. Nah kalau biasanya itu ngecamp terakhirnya itu di pos berapa itu? Kalau Biasanya pendaki itu favoritnya di Pasanggerahan. Pasanggerahan. Karena di situ luas, terus ada saung-saung warung kalau nggak salah. Enak lah. Itu rimbun-rimbunnya dapat gitu kan suasana campgroundnya itu enak sekali di Pasanggerahan. Biasanya di situ tapi ada arahan seperti itu. Terus kita kan gak egois di situ. Maksudnya kita menghargai arahan dari pendaki yang udah lebih dulu di situ, bahwa yang terjadi di sana sekarang yang terbaru, terupdate memang seperti itu. Kita gak mau ambil resiko sampai sana dong. Sesuai slogan Matapala kita play safety, die slowly gitu. Jadi ya. kita meminimalisir kemungkinan terjadi hal yang tidak diinginkan. Betul. Itu nilai edukasinya di situ mas. Kita harus jangan egois lah di situ. Kita mendengarlah minimal saran dari orang. Singkat cerita di situ, oke, seperti biasa buka carrier, logistik sampai ke situ berarti jam? Sampai itu alhamdulillah masih siang loh, jam 3:30 asar lah. Itu masih dikatakan siang ya, masih dikatakan siang. Alhamdulillahnya mas, pas mau maghrib, pas kita kan nggak langsung buka tenda karena masih siang, buka dulu logistik, ngemil lah, ngopi lah gitu. Nantilah tenda mas sebelum maghrib aja gimana. Nah pas ngeluarin alat-alat tenda dari carrier, pas mau dibangun mau ke menuju maghrib, datang pendaki 2 orang, Saragi Ucok namanya, dan temannya satu lagi lupa gue. Yang jelas yang satunya yang gue deket banget itu Bang Saragi Ucok. Nah jadi pas ke situ kita alhamdulillah bisa sharing bareng, bisa saling berbagi apa kekurangan, kita saling melengkapi di situ. Kenapa saya bilang saling melengkapi? Karena pas sampai ke pos itu semua perangkat kami si Jaya, HP, powerbank itu ya, baterainya untuk penerangan kemarin malam. Pas di pos 1. Habis di pos 1 udah, karena semalaman gelapnya luar biasa udah. Ya. Nah dipakai semalaman full, ya habis baterainya, termasuk pakai powerbank dan segala macam. Nah singkat cerita berdirilah tenda-tenda kami yang hanya 2 tenda notabene karena kita hanya 2 tim dan kami berdua gitu, jadi 4 nih, udah 4 orang nih gitu. Dan sesuai dengan data dari pendaki yang turun tadi bahwa di atas udah gak ada orang, udah gak ada orang, udah clear. Itu rombongan terakhir dari atas. Berarti ya, di Gunung Cermai waktu itu dan jalur Palutungan hanya kami berempat, cuma 4 orang. Tapi pas malamnya, pas kita sudah mulai istirahat di dalam tenda,
sebelum istirahat itu kan baru kepikiran pendaki yang waktu di resort tidur bareng sama gue kemana. Karena data yang diperoleh itu orang terakhir dia. Kalaupun yang tidur bareng sama gue waktu di resort dia naik, harusnya masih di sana dong. Karena sepanjang perjalanan waktu baru pos 1 pun dapat ketemu Satu orang berarti itu. satu orang. Nah, pada saat itu kan hari kedua Mas Kobra di pos 5. Pos 5, pos tanjakan Asau yang sebelum ke tanjakan berat. Cuaca waktu itu Cuaca waktu itu mendung-mendung tapi gak hujan gede, hanya titik-titik gerimis sedikit, cuman gak sampai hujan juga. Kalau dari mistis itunya berarti Gak ada. nggak ada di pos 5. Nah dari pos 5 itu Mas Kobra langsung summit apa Iya, ngecamp lagi? langsung summit, tidak ngecamp lagi. Jam berapa baru summit? Summitnya alhamdulillah kita seperti biasa ya budaya kami gitu. Jangan ketawa dulu guys. Waktu Indonesia. Oke, Indonesia bagian mata pala ya. Bagian mata pala. Iya. Rencana sih, wah besok bangun jam 5 summit ya. Oke, alhamdulillah jam 8 baru bisa berangkat itu kan. Berarti jaraknya kalau dari pos 5 itu Jadi jaraknya berapa jam itu? Estimasi untuk gambaran estimasi ya. Jadi kita untuk summit ke puncak Gunung Ciremai yang notabene gunung tertinggi di Jawa Barat. Dari jalur Peletungan itu yang tanjakan Asau itu. Pos selanjutnya adalah Pesanggerahan. Pos selanjutnya adalah menuju ke Goa Walet. Di atas Goa Walet ya langsung puncak. Jadi dengan tahapan seperti itu waktu tempuh kurang lebih sekitar 3 jam santai lah. 3 jam santai. 3 jam santai, maksudnya santai kita di tiap momen foto-foto dulu, tiap momen kita ngerokok dulu, sebat dulu, baru berangkat. Nah itu 3 jam bisa santai. Tapi kalau digas terus, sejam setengah juga bisa dikatakan sampai di puncak. 8 berangkat kurang lebih jam 10, jam setengah 11, jam 11 sampai lagi. Bareng berarti berempat. Berempat semuanya kita berangkat, tidak ada orang yang kita percayakan untuk standby di tenda, kita tinggal. Jadi bodo amat tenda kita mau diserang babi hutan atau apapun, yang jelas logistik kita amankan. Nah di sini ada pelajaran, bukan pelajaran sih, sorry, ada diskusinya, saran buat para pendaki ketika meninggalkan tenda atau logistik kita. Sabit ya semuanya, nggak ada yang tunggu. Itu makanan taruh di kresek, gantung di pohon. Mungkin resikonya ada, tetap resiko mungkin satu oleh kera atau oleh apa gitu, mungkin itu. Cuman daripada diacak-acak di bawah jadi sampah oleh babi ini itu segala macam, digantung lah. Karena pada saat itu informasinya cuma ada babi hutan. Betul sekali mas. Jadi waktu perjalanan selama itu kami tidak melihat adanya lutung maupun kera. Beda ya lutung sama kera. Digantung, kita berangkat di Goa Walet. Kami sempat istirahat di atasnya. Jam 8 berarti berangkat. Jam 8 berangkat, berarti di Goa Walet jam 9-an. Singkat cerita kami sampai ke puncak, dan di puncak aktivitas seperti biasa, foto-foto, video, dan dokumentasi lah. Dan saya sangat berterima kasih kepada Bang Seragi Ucok. Terima kasih. Kalau nggak ada beliau, nggak ada Anda, apalah daya kami menjelaskan di sini panjang lebar kalau kami tidak bisa membuktikan dokumentasinya. Karena hanya memakai perangkat dia, kami bisa membuktikan bahwa kami sampai di sana. Karena perangkat kami sudah mati dari awal-awal. Seperti itu. Cuaca waktu itu berkabut dan berangin. Jadi pas sampai kabut full. Kami memang tidak berharap banyak waktu itu karena cuaca seperti itu. Jadi bodo amat view-nya mau seperti apa, bodo amat, yang penting kita sampai puncak dengan selamat. Betul. Tapi alhamdulillah pas kita mau mendekati ke turun, kabut kebuka. Jadi sempat ada dokumentasi yang kawahnya bisa kelihatan, dan jalur yang dari Linggarjati dari seberang itu juga bisa kelihatan. Alhamdulillah seperti itu mas. Jadi lancar sampai puncak dan turunnya. Nah itu baru turunnya kita memasuki kawasan Goa Walet. Berarti jam 12-an lah di Goa Walet. Karena turunnya setengah 12-an. Gak lama sih di puncak. Oh di puncak gak lama. Gak lama, cuma dokumentasi. Langsung turun, tapi singgah dulu ke Goa Walet. Karena untuk ke Goa Walet itu dari jalur kita melipir dulu turun. Keluar jalur lah, turun. Karena gak jauh dari jalur juga kelihatan kok itu guanya, cuman harus turun. Nah, di situ. Cuman ada nilai plusnya di situ waktu itu karena ada jelingen gede, semacam tong penyimpanan itu. Jadi dari stalagmit apa ya dari gua mata air di situ. Jadi ada buat minum lah gitu, seger gitu di situ. Agak ngeri juga sih, karena di situ juga sekarang kan udah dilarang untuk mendirikan camp. Karena ya mungkin resikonya tinggi, meskipun aman ya, karena cekukan,
aman dari angin, Heeh. tapi tidak aman dari air atau longsoran. Heeh. Itu karena air dan segala macam yang mengandung batu dan pasti ke situ dari puncak. Kalau alam tidak ada bisa yang memprediksi Ya, akurat lah ya. tidak ada. Dan baru baru sekarang saya menyadari bahwa ada yang mitos yang dipercaya di situ tentang Nyi Pelet. Jadi di Gua Walet itu, itu lebih spesifiknya, cuman yang umumnya di jalur Palutungan itu. Katanya, kata warga setempat bahwa di Palutungan itu dulunya ada Nyi Pelet yang suka menculik para jejaka, bujang-bujang lah itu ya. Jadi dia culik, entah diapain, yang jelas dikembaliin dalam keadaan yang tragis, meninggal dengan keadaan tragis ya, tubuhnya acak-acakan gitu. Nah, kemungkinan mungkin dijadikan apa ya, tumbuhan atau apa ya gitu. Ya itulah pokoknya intinya. Jadi ada si sosok Nyi Pelet yang dipercaya bahwa selalu menculik jejaka dan dikembalikannya tidak dalam keadaan selamat, jadi selalu meninggal dalam keadaan tragis. Sehingga muncullah seorang Sanjaya yang kemudian dia menantang duel dengan Nyi Pelet, dan akhirnya terjadi pertempuran hebat itu berdua, dan Nyi Pelet kena telak, katanya kena pukul di dagunya hebat, langsung mental ke puncak Gunung Ciremai. Pas mentalnya langsung Ciremai yang meletus tahun berapa itu? Langsung meletus. Tapi di luar mitos yang apakah entah itu benar adanya atau tidak, itu imbasnya itu bagus. Kenapa saya bilang bagus? Karena dengan adanya legenda tersebut, itu kan oleh warga dan pendaki dijaga. Jadi seenggaknya jadi bisa lestari. Kelestariannya tetap terjaga dengan nilai plusnya itu. Jadi ya mungkin logika saya, maaf kalau salah ya buat warga Palutungan, mungkin itu ditanamkan cerita seperti itu agar si jalur itu tetap lestari. Menjaga kelestarian, dimunculkanlah stigma cerita seperti itu seolah menakut-nakuti, tapi tujuannya untuk lestari. Atau memang benar adanya terjadi itu oleh alam. Ya seperti itu Mas. Nah cuman berarti pas hari ketiga di gunung saya itu pas turun nggak banyak kejadian aneh ya. Waktu itu dari puncak kita turun lancar, dan sudah memasuki bulan puasa pertama, dan di warga pun udah sepi, nggak ada siapa-siapa, termasuk di Regis udah ada orang. Langsung turun nggak kami lagi, lancar, dan kami pun nggak dapet semacam sertifikat. Katanya kan dapat sertifikat, nggak langsung di situ karena di Regis gak ada orang. Lagi puasa gak apa-apa, toh itu bukan tujuan kami ke sana, tujuannya hanya mencari pelajaran hidup. Langsung kembali dengan selamat, alhamdulillah saya bisa menceritakan apa yang kami alami. Berarti hari itu juga langsung pulang malamnya, karena turun kan kurang lebih ya dari camp, tanyakan Asoy sekitar jam 2an lah, jam 2an dari camp turun sampai sebelum maghrib di base camp. Langsung malamnya sekitar jam 8 habis bersih pulang. Seperti itu Mas. Nah mungkin apa yang diminta Mas Jaya tadi sekarang sudah terlaksana ya. Sudah Mas Kobra ceritakan. Betul. Pengalamannya pada waktu itu ke Gunung Ciremai. Mungkin ada beberapa inti dari cerita Mas Kobra. Yang pertama mungkin kita harus safety ya. Betul sekali. Karena tadi Mas Kobra kurang safety, jadi banyak kejadian-kejadian yang di luar. Itu mungkin. Dan yang keduanya jangan kita memaksakan, jangan egois lah intinya. Kalau tidak memungkinkan perjalanan untuk dilanjutkan, lebih baik istirahat gitu. Betul sekali. Nah itu apalagi tadi keadaannya udah sore, udah malam gitu kan, tidak disarankan lah untuk perjalanan malam kalau di gunung, takut tersesat entah itu apalagi yang tidak mengenali jalur tersebut. Bahaya sekali, betul. Yang selanjutnya mungkin tadi ada informasi kayak gitu, kita harus cepat tanggap juga gitu. Kayak tadi informasinya bahwa di pos sekian ada kejadian apa-apa, itu kita harus cepat tanggap, jangan menyepelekan. Karena ini kan di alam terbuka. Kalau alam itu tidak bisa ada yang menebak atau memprediksikan secara
akurat gitu mungkin ya. BMKG pun nggak sampai gitu. Nah. Hanya memperingatkan, bukan hanya memastikan. peringatkan. Iya. Nah, mungkin Mas Kobra ada tambahan untuk inti dari cerita Mas Kobra tadi. Tambahannya adalah sobat alam bahwa ketika kita mendaki gunung dengan tim itu mau banyak mau sedikit, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami gitu, janganlah dipendam sendiri. Ya oke, ada stigma gini bahwa tidak semua yang harus diceritakan di situ. Nanti kita evaluasi saja di mana di rumah gitu supaya mencegah kepanikan atau itu. Tapi ini konteksnya lain. Ketika kita yang kiranya mengancam kita, ya kita sharingkan dengan teman-teman setim kita. Jadi untuk kita memutuskan apa yang menjadi langkah kita berikutnya, gitu loh. Jadi paham ya maksudnya? Jadi kita harus rembuk bersama agar kita bisa kompak untuk mengambil keputusan ketika komunikasikan. Jadi ketika ada gangguan eksternal, kita selaku internal itu memutuskan apa sudah sepaham. Jangan nantinya kalau kita pendam sendiri kita memutuskan sepihak nanti kita nggak bisa untuk yang lain mengikuti karena belum paham. Nah mungkin seperti itu, termasuk tadi juga benar kata Mas Kojil bahwa kita harus mampu untuk menerima informasi yang terbaru dan kita harus memutuskan apa yang terbaik itu bagi kita semua tim. Jangan memaksakan bahwa bodo amat itu informasi itu kita gak tahu kita lanjut. Nah itu buang dulu itu deh. Itu kita itu bukan demi keamanan sendiri tapi ini tim loh. Ini tim, kita berangkat bareng, sampai bareng dan kembali pun harus bersama dengan selamat. Seperti itu mungkin harus sudah tambahan. Ya terima kasih kepada Mas Kobra mungkin sudah bercerita. Nanti di lain kesempatan kita akan masih banyak lah cerita-cerita insya Allah. Masih banyak cerita-cerita pengalaman. Apalagi yang kemarin-kemarin belum diceritakan perjalanan kita. Explore kita ya. Explore kita. Nah mungkin untuk kesempatan kali ini sekian dulu. Ya. Terima kasih. Mohon maaf mungkin bagi teman-teman kalau ada kata-kata dari kita yang salah, yang kurang pas. Mungkin mohon maaf. Terima kasih. Salam rimba. Salam lestari. Mata Pala Indonesia. Play safety or die slowly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.